Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita bisa berkumpul lagi di sini, jauh di mata dekat di Zoom, dalam perkuliahan OOP pertemuan ke-6 dan 7 ya. Jadi hari ini kita double bahkan triple, yang triple nanti salah satunya yang membahas minggu kemarin. Dan sebelumnya saya memohon maaf karena kondisi kesehatan saya masih belum bisa mendukung saya untuk bisa pergi ke kampus. Jadinya harus melalui online dulu. Jadi saya sudah minta izin ke fakultas dan diizinkan untuk selama beberapa kali ke depan kita akan laksanakan melalui Zoom ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing agar perkuliahan hari ini diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, saya persilakan. Bisa diakhiri. Jadi teman-teman, untuk minggu kemarin, teman-teman sudah saya beri tugas terkait Kak, mohon maaf, terkait konstruktor ya. Nah, saya cuma mau refresh saja, takutnya kemarin ada yang miss dari video sudah saya share. Jadi saya jelaskan lagi terkait konstruktor ya. Jadi konstruktor itu adalah salah satu aspek OOP. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Jadi materi yang hari ini saya bacakan, yang pertama adalah terkait dengan konstruktor. Konstruktor itu apa? Oke, saya next dulu. Oke. Misalkan kita punya bola-bola seperti ini ya. Nah, pastinya waktu pabrik itu membuat bola ini pasti ada ukurannya dulu, terus warnanya biasanya kasih putih baru nanti dicat seperti itu. Biasanya kan kayak gitu loh. Jadi pasti bola ini punya jari-jari tertentu dan juga warna tertentu. Jadi bola itu waktu di pabrik, bola ini dibentuk dulu sesuai jari-jarinya, kemudian diwarnai sesuai dengan kebutuhan dari bola tersebut. Nah, misalkan kita punya satu buah kelas pebolaan ya. Jadi, nah, ibaratnya ada mbak-mbak yang lagi main mandi bola ini ya. Nah, bolanya kan ada warna-warni itu. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna kuning, hijau, dan seterusnya. Nah, biasanya pabrik itu memberikan salah, membuat bola itu diberi warna dasar dulu dengan ukuran tertentu. Jadi mulai dari misalkan biar untuk membentuk warna merah, hijau, dan biru dan seterusnya, itu nanti bolanya dibuat warna putih dulu, warna putih yang benar-benar keluar dari pabrik ini ya. Kemudian diukur jari-jarinya dibentuk sampai jari-jari sekian, jadi bentuk bolanya. Dan juga nanti diwarnai sampai nanti jadi dan diserahkan ke konsumen. Sampai sini dulu, apakah ada yang bikin bingung atau ada yang susah dipahami atau sudah ada bayangan? Jadi ibaratnya kalau pabrik bola membuat bola, bolanya ini dibentuk sesuai jari-jari tertentu dan diberi warna dasar, misalkan warna dasarnya putih, baru nanti bolanya itu nanti diwarnai. Nah, saya tutup ya mukanya mbaknya ini ya. Oke, jadi sebelum menjadi warna merah, kuning, hijau, biru, dan seterusnya, itu adalah warna putih itu dulu. Jadi bolanya waktu di pabrik dibentuk sesuai jari-jari awal. Itu yang pertama. Dan yang kedua di warna awal. Karena bola ini punya atribut yaitu jari-jari dan warna ya. Jadi dari kelas pebolaan, ini kelas ya, kelasnya pebolaan, ada jari-jari dan warna yang warna hijau ini saya beri, dia adalah atribut ya. Sehingga waktu dibuat, pabriknya akan membuat atributnya, jari-jarinya sekian, warnanya ini. Misalkan jari-jarinya 5 cm, kemudian diwarnai warna putih dulu, baru nanti dia menjadi bola yang ada di warna sebelah.
sebelah kanan ini. Nah, yang warna merah ini dibentuk sesuai jari-jari dan di warna ini dia adalah metode ya teman-teman ya. Jadi perilaku atau operasi yang berlaku di bola tersebut. Saya ulangi lagi. Jadi kelas pebolaan ada atribut dua, jari-jari dan warna. Kemudian ada sebuah tindakan yaitu dibentuk sesuai jari-jari dan diwarnai. Nah, ini yang kita kenal sebagai metode. Sebelum menjadi objek bola merah, objek bola jingga, objek bola biru, dan objek bola hijau, objek bola yang baru keluar dari pabrik ini akan dibentuk sesuai jari-jari awal dan di warna awal dulu biar menjadi warna yang di sebelah kanan, biar bisa jadi merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Jadi ada sesuatu hal yang dikerjakan pertama kali oleh pabrik biar ukuran dan warnanya sama. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Ibaratnya pabrik nih, mau bikin bola, bolanya pasti jari-jarinya pasti sama semua. Dan warnanya pasti diset warna putih dulu, baru nanti dicat warna merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Nah, yang dikerjakan oleh pertama kali ini adalah metode. Metode yang dikerjakan pertama kali oleh pabrik biar ukuran bola dan warna bolanya sama, itu kita sebut sebagai konstruktor. Sampai di sini, apakah teman-teman sudah paham? Silakan on open mic jika ada yang ditanyakan, saya persilakan. Ya, jadi misalkan saya punya dua buah atribut ya di kelas pebolaan ya, ada radius dan ada juga warna. Kemudian saya bikin satu buah apa namanya metode main public static void main string args. Misalkan saya punya script ya, kalau kita mau membuat objek, misalkan objek bola basket dari kelas pebolaan, skripnya adalah bebolaan basket sama dengan new bebolaan. Nah, teman-teman, yang teman-teman bisa lihat di sini, ini ada bebolaan kurung buka tutup ini ya. Sebenarnya itulah yang disebut sebagai konstruktor. Jadi skrip yang saya beri tanda panah ini, bebolaan basket, new bebolaan. Sebenarnya dia memerintahkan Java untuk membuat satu buah objek bola basket dari kelas bebolaan dengan konstruktor bebolaan kurung buka, kurung tutup. Sehingga nanti kalau misalkan di sini, kalau di run dia akan keluar jari-jari bola basket sama dengan 100 ini ya. Karena basket dot radius sama dengan 100. Ini nanti masuk ke sini. Ini ya. Kemudian yang basket warna merah, dia masuk ke sini. Basket dot warna. Hingga waktu di run, dia keluar jari-jari bola basket sama dengan 100. Warna bola basket sama dengan merah. Ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman. Jadi yang saya kasih kotak itu adalah konstruktornya. Nah, lebih lanjut lagi, ini sama. Ini ya, sama ya dengan yang tadi ya. Kalau ini kita run, keluarnya akan jari-jari bola basket sama dengan nol. Dan bola basket dot warnanya juga dia akan nol. Kenapa? Karena di sini belum diberi nilai. Jadi nilainya akan jadi nol dan nol di sini ya. Jadi basket dot radiusnya yang di sini dia menjadi nol, basket dot warna dia menjadi nol. Nah, biar bisa ada isinya, misalkan kita bikin satu buah metode namanya sama persis dengan kelas. Ini yang kita sebut sebagai konstruktor. Ini konstruktor ya. Nah, misalkan di dalam konstruktor itu masih tetap nol karena belum diisi angkanya. Nah, kalau belum diisi angkanya, misalkan kita isi radius sama dengan 100, warna sama dengan merah, dia otomatis waktu dia membuat bebolan basketnya, bebolan ini, yang ini ya, buatlah objek bola basket dengan konstruktor adalah bebolan di sini. Jadi dia akan memanggil yang ada di
sini. Sehingga otomatis waktu di run ini dia sudah tidak nol lagi, yang ini juga sudah tidak nol lagi, tapi dia langsung otomatis 100 dan warna merah karena sudah dideklarasikan di konstruktor. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan mungkin teman-teman? Saya persilakan. Saya lanjut ya. Jadi konstruktor itu satu, konstruktor adalah metode yang pertama kali dipanggil oleh Java. Mengapa dipanggil pertama kali? Untuk memberi warna bola, untuk membuat bola sesuai jari-jarinya sehingga dia nanti bisa sesuai dengan apa namanya keadaan awal. Jadi dia disebut juga sebagai inisialisasi. Dan yang kedua, ciri khasnya, teman-teman, ciri khas dari apa namanya konstruktor ini, teman-teman lihat di sini. Dia namanya sama persis dengan nama kelas. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti waktu ujian, misalkan saya beri soal, buatlah program dengan menerapkan konstruktor, berarti konstruktornya adalah nama metode yang namanya sama persis dengan nama kelasnya. Jadi kalau misalkan kelas bebolaan, konstruktornya juga bebolaan. Kalau misalkan kelasnya adalah bangun ruang, berarti konstruktornya adalah bangun ruang. Atau mungkin kalau misalkan kelas mahasiswa, berarti konstruktornya juga kelas mahasiswa. Nama nama metodenya, nama konstruktornya sama persis dengan nama kelasnya. Itu ciri khasnya. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Bisa. Oke, terima kasih feedbacknya. Apa terlalu cepat saya menerangkannya ya? Terlalu cepatkah? Atau sudah pas? Sudah pas, Pak. Aman, Pak. Oke, oke. Saya lanjut ya. Nah, konstruktor adalah metode khusus yang didefinisikan dalam kelas dan akan dipanggil secara otomatis setiap kali terjadi pembuatan objek atau ketika objek dibuat atau diinstans. Perannya bertanggung jawab untuk membuat setiap objek dari suatu kelas berada pada kondisi yang diinginkan pada saat objek dibuat. Disebut juga inisialisasi yang menginisialisasi nilai terhadap data-data yang terdapat pada kelas yang bersangkutan. Berarti kalau data-data yang terdapat pada kelas, berarti dia adalah atribut. Atributnya diberi nilai awal dari yang sudah dideklarasikan di kelas tersebut. Jadi konstruktor ini intinya memberi nilai awal. Apabila konstruktor tidak mendefinisikan pada sebuah kelas, maka Java akan membuat konstruktor secara otomatis yang disebut default constructor. Default constructor tidak memiliki parameter dan tidak melakukan sesuatu apapun. Dan menginisialisasi semua data yang ada dengan nilai 0 atau 0. Misalkan gini teman-teman, saya kembali ke sini. Bentar ya. Oke. Teman-teman lihat, biasanya kan teman-teman waktu coding tidak ada konstruktornya gitu ya. Sebenarnya kalau si Java ini membuat kode program, ini sebenarnya tersembunyi. Jadi namanya sama persis bebolaan, kemudian isinya kosong seperti ini. Ini yang disebut sebagai default constructor. Baru kalau sudah ada angkanya seperti ini, nah ini sudah bukan default constructor, dia adalah konstruktor yang memberi nilai radiusnya 100 dan warnanya adalah merah. Ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman? Oke, saya lanjut ya. Ini sudah. Karakteristik konstruktor tidak memiliki nilai kembalian atau return dan tidak juga void. Berarti dia seperti metode tapi dia tidak punya return value atau tidak void juga. Jadi tidak ada embel-embel misalkan double konstruktor. Integer konstruktor itu tidak ada. Yang kedua, nama konstruktor harus sama persis dengan nama kelas yang didefinisikan. Misalkan ini nih,
Sama ya. Nah, konstruktor itu bisa berbentuk seperti ini. Gini toh, bisa. Tapi ternyata kalau misalkan ada dua buah ini ya, dua buah konstruktor, yang nomor satu ini dengan yang nomor dua ini, yang di bawahnya ini, teman-teman lihat di sana. Nama konstruktornya sama persis, tapi dalam kurungnya bisa berbeda. Yang ini dalam kurungnya kosongan nih. Sedangkan yang ini dalam kurungnya adalah double dan string ya. Nah, si Java itu bisa memilih ketika dia memanggil konstruktor. Jadi dia akan berlabuh bukan ke hati ya, berlabuh ke mana konstruktor yang paling tepat sesuai dengan kode program. Misalkan begini, bebolaan basket sama dengan new bebolaan. Kalau seperti ini, yang ini dia akan memanggil konstruktor yang ini ya. Kalau misalkan ini, bebolaan ada angka dan juga ada string. Berarti dia akan memilih yang ini. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Jadi Java bisa memilih konstruktor sesuai dengan parameternya. Ini parameter ya, yang di dalam kurung itu parameternya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Bisa lanjut ya. Oke. Nah, kalau misalkan seperti ini yang paling bawah teman-teman. Ada dia memanggil new bebolan pink. Hanya string saja. Kira-kira dia manggil yang mana? Dia memanggil yang ataskah? Yang nomor satu itu tadi? Ataukah yang kedua yang double sama string? Atau dia akan memilih yang lain atau mungkin dia akan error. Error, Pak. Error ya, jadi begini. Jadi dia mencari yang isinya string aja. Dilihat dari atas, oh ternyata bukan ini. Terus yang kedua, oh bukan ini juga. Jadi dia yang di sini dia akan error ketika di run. Karena yang isinya string saja, dia tidak ada deklarasinya di atasnya. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Oke, saya lanjut ya. Oke, suatu kelas. Nah, tadi kan ini teman-teman lihat ya. Ini nama metodenya sama persis, tapi parameternya bisa berbeda. Ini kita sebut sebagai overloading. Satu kelas bisa memiliki lebih dari satu konstruktor atau overloading, meskipun namanya sama, tapi tipe dan jumlah datanya berbeda. Jadi itu tadi disebut sebagai overloading. Mendefinisikan dua atau lebih metode di dalam kelas yang sama, dengan nama yang sama, namun dengan deklarasi parameter yang berbeda. Bisa dilakukan di metode maupun konstruktor. Dikatakan berbeda jika jumlahnya berbeda meskipun jumlah tipe datanya sama, atau tipe datanya berbeda meskipun jumlahnya sama. Tapi tidak berlaku untuk metode yang hanya membedakan tipe kembalian atau return value-nya saja, tapi parameternya sama. Nanti akan saya demokan, nanti saya berikan contohnya. Nah, ibaratnya begini teman-teman. Ada yang belum sarapan? Udah sarapan semua? Misalkan saya punya bakso nih. Misalkan bakso ini kan bisa macam-macam ya. Ibaratnya kita adalah kelas bakso. Misalkan Mas Kendrick, dia pengen bakso tapi isinya bakso, tahu, mie. Kemudian Mbak Yazira mintanya bakso dan tahu saja. Kemudian Mas Uzil nih, dia pengennya tahu sama mie saja. Kemudian misalkan Mbak Sancai lagi pengen diet, jadi beli bakso kuahnya saja, akhirnya kosongan. Nah, ini adalah contoh dari apa namanya overloading method. Tapi ini di apa namanya di konstruktornya. Baksonya sama, waktu di run tidak error.
Tapi bisa ada banyak pilihan. Ada yang bakso, tahu mie, ada yang bakso tahu mie, dan seterusnya. Sampai sini, adakah yang ingin ditanyakan dulu? Ini yang kita sebut sebagai overloading. Oke, untuk PPT pertama selesai, kita demokan ya. Jadi kita demokan di NetBeans. Kita demokan sebentar. Pak, izin tanya, Pak. Iya, boleh silakan. Gimana? Berarti kalau misalnya konstruktornya kita bisa buat lebih dari satu, tapi string ARGS-nya cuma satu, itu bisa tetap jalan ya, Pak? Bisa, ha. Karena memang kan kalau string ARGS itu kan hanya mendeklarasikan kalau dia adalah metode main kan. Jadi fungsi yang apa? Sorry, metode yang pertama kali dijalankan ketika di run, sedangkan konstruktor kan di luar itu. Jadi bisa lebih dari satu. Mau dibuat 3, 5, 100 selama dia overloading itu tidak masalah. Gitu. Oh, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Oke, saya demokan ya. Kalau nggak salah kemarin sudah saya minta demo di apa namanya? Saya minta demo di tugas yang kemarin. Ya, saya bikin file new project dulu ya. Pertemuan 5 ya. 5_2026. Ini aja deh. Oke, package-nya saya tambahkan dulu. Per 5/2026. Oke. Oke. Kalau sudah, saya buat Java kelasnya, misalkan kelas bebolaan lagi ya. Ini, saya punya kelas bebolaan, ya, kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Oke, misalkan di sebuah kelas bebolaan, saya punya dua buah atribut ya, double radius dan string warna gini ya. Kemudian saya punya public static void main string args gini ya. Ini saya mau membuat satu buah objek bola basket dengan radius dan warna tertentu. Misalkan bebolaan basket sama dengan new bebolaan gini ya. Kemudian kita coba cetak ya. Sistem out println jari bola basket sama dengan basket dot dius titik koma sistem out println warna bola basket sama dengan basket dot warna titik koma. Oke, kalau kita run kira-kira hasilnya apa ya? Kosong. 0 ya harusnya ya, karena belum dikasih nilai di sana ya. Oke, saya coba run. Oke, jari-jari bola basket 0 dan warna bola basketnya sama dengan 0. Jadi karena dia belum dinilai di sini, sehingga otomatis dia tidak punya nilai. Misal kita kasih nilai basket dot radius sama dengan 100 misalnya. Kemudian basket dot warna sama dengan pink. Ini ya. Ini kalau kita run,
Harusnya warna jari-jari bola basket sama dengan 100 dan warna bola basket sama dengan pink gitu ya. Oke, sekarang kita buat konstruktornya. Konstruktor syaratnya adalah nama konstruktor itu sama persis dengan nama kelas. Jadi nama persis tanpa ada embel-embel integer atau di depannya atau mungkin string bolanya tidak ada atau tidak atau mungkin void tidak, hanya namanya sama persis seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, kalau posisinya kosong seperti ini kita sebut sebagai default konstruktor ya. Ini ya. Sebenarnya kalau ini dan ini tidak ada, itu sama-sama tidak ada bedanya karena dia adalah default konstruktor. Tapi kalau misalkan di sini saya beri radius 100, 50 deh. Kemudian warna sama dengan merah ya misalkan ya. Ini ya. Sehingga otomatis nanti, ini saya komen dulu ya. Ketika ini di run, otomatis dia warnanya adalah 50 dan merah. Karena dia diberi, waktu dia manggil ini, buatlah bola basket dengan apa namanya konstruktor bebolan kurung buka kurung tutup. Di sini dia akan dia akan lari ke sini berarti dia buat bola, buat basket, radiusnya kasih 50, warna sama dengan merah. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Pak, izin nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau di praktikum, konstruktor selalu ada kayak eh, titik, kayak mau misalnya titik warna, itu Oh iya, fungsinya buat apa? untuk this nanti akan saya jelaskan di akhir ya, karena itu nanti apa namanya di akhir. Jadi gini, sebenarnya saya kasih pengantar deh. This itu dia akan menunjukkan yang ada di atasnya, yang sudah dideklarasikan itu ini loh. Misalkan gini, this radius sama dengan 50, this warna sama dengan merah. This di sini, kalau kita run harusnya sama ya. Nah, this di sini, ini dia menunjuk ke this radius, berarti menunjuk radius yang ada di atas itu loh, isian 50. This warna yang ada di atas ini loh, kasih kasih nilai merah. Jadi kalau ada this atau tanpa this, ini tidak masalah. Nanti di situ cenderung manfaat waktu teman-teman membuat enkapsulasi. Nanti akan saya jelaskan. Bagaimana Mbak Yazira? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain mungkin saya hilangkan dulu ya biar tidak bingung ya. Oke, misalkan kalau begini, kebolaan hmm, double kasih radius string kasih warna salah. Gini ya, misalkan ada kasus seperti ini, misalkan dia isinya sama radius sama dengan tadi kan ini tulisannya 50 ya. Tapi saya isikan dari yang di dalam sini. Dari kasih radius, kemudian warna sama dengan kasih warna. Jadi dia perintahnya isikan radius dengan isian di sini, kasih radius ini, dan warna di sini, kasih isian dengan nilai kasih warna. Kita demokan bagaimana memanggilnya. Gini ya. Oh, sebentar. Bebolaan voli sama dengan new bebolaan dalam kurung misalkan 15 kemudian putih. Kemudian outline jari bola voli sama dengan voli dot radius
System out. Linen warna bola poli sama dengan poli dot warna. Ini ya, untuk kita run gini ya. Dia akan keluar nih, bola volinya 15, warnanya warna putih. Teman-teman lihat ya. Jadi waktu si bebolan basket, dia akan manggil yang bebolan sini saja. Dia akan memanggil yang di sini. Bisa dipahami? Sedangkan yang bawahnya ini, bebolaan ada 2 parameter di sana, double sama string. Dicari yang double sama string. Oh, ternyata ini double sama string bebolan ini. Sehingga yang volley, dia akan masuk ke sini. Sampai sini bisa dipahami? Kalau misalkan saya bikin objek satu lagi nih. Bebolaan, hmm, apa ya? Sepak misalkan. Sama dengan new, bebolaan, tapi saya isinya gini. Hitam, putih. Dia akan error. Dia akan keluar tanda pentung di sini. Tidak ada konstruktor yang isinya bebolaan string di sini. Karena yang kita deklarasikan bebolan kosongan sama bebolan double string. Jadi dia nggak ada bebolaan yang isinya string saja sehingga dia akan error. Sampai sini bisa dipahami? Oke teman-teman, kembali lagi ke atasnya basket ya. Basket tadi kan new bebolaan sehingga radiusnya 50 dan warnanya akan merah. Betul ya? Kalau misalkan ini saya kasih ini, radiusnya saya isi 100 dan warna pink. Nanti kalau di run dia tetap 50 sama merah ataukah berubah jadi 100 sama pink ya? Ayo kira-kira yang mana? Kalau kita run, dia akan berubah ke 100 dan pink. Kenapa? Karena waktu di sini dia akan manggilnya 50 sama merah. Di sini akan bikin basket 50 sama merah. Tapi ternyata dideklarasikan lagi radiusnya 100 dan pink. Sehingga di sini jadinya 100 sama pink. Bisa dipahami teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Itu untuk itu ya. Untuk apa namanya? Konstruktor ya. Nah, bebolaan kurung buka kurung tutup dan bebolaan double string ini kita sebut sebagai overloading method. Overloading method, saya langsung lanjut saja ya materinya ya. Overloading method. Astagfirullah. Bentar ya. Overloading method. Overloading method itu adalah mendeklarasikan metode namanya sama persis, tapi parameternya berbeda. Ini ya, contohnya tadi saya bawa lagi bakso. Tadi ada yang bakso mintanya bakso tahu mie, ada yang bakso sama tahu aja, ada yang tahu sama mie, bahkan ada yang kuah saja. Nah, ini disebut sebagai overloading ya. Oke, saya next dulu. Java mengizinkan lebih dari satu metode dengan nama yang sama dalam satu kelas yang sama. Inilah yang dikenal dengan overloading method. Yang wajib diperhatikan, walaupun diizinkan menggunakan nama metode yang sama, daftar parameter yang digunakan haruslah berbeda untuk masing-masing metode. Overloading adalah mendefinisikan dua atau lebih metode di dalam kelas yang sama dengan nama yang sama, tapi parameternya berbeda. Bisa dilakukan pada metode maupun konstruktor. Yang konstruktor sudah kita demokan tadi, yang metode akan kita demokan setelah ini. Parameter dalam suatu metode dikatakan berbeda jika jumlahnya berbeda meskipun tipe datanya sama. Atau tipe datanya berbeda tapi jumlahnya sama. Atau jumlah dan tipe datanya berbeda. Proses overload tidak berlaku jika hanya membedakan
return value atau tipe kembaliannya saja. Ada juga istilah signature ya. Jadi signature itu adalah ini loh. Signature itu adalah yang di dalam kurung tipe data yang ada di dalam kurung ini. Jadi kalau ini signature-nya adalah in dan float. Kalau tadi kan apa namanya double sama string. Suatu fungsi dikatakan by overload manakala terdapat fungsi dengan nama yang sama tapi memiliki signature yang berbeda-beda. Bentar ya. Misalkan kelas pembolaan nih, sama kayak tadi. Ini tadi yang itu ya, dari konstruktor dia sudah di overloading, yaitu pembolaan kurung buka kurung tutup dan pembolaan double dan string. Ini sama, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ini, langsung saya demokan aja mungkin ya. Jadi ini. Jadi misalkan saya share screen lagi. Bentar. Intinya sama kalau yang overloading method. Intinya metodenya ada lebih dari satu. Namanya sama persis, tapi parameternya berbeda atau signature-nya yang berbeda. Misalkan, kelihatan? Belum ya? Oke, udah ya. Oke, saya tutup dulu. Saya bikin project baru lagi. Ini saya next. Misalkan namanya adalah part 6_2026. Oke, sudah. Package-nya saya isi dulu. Package per 6_2026. Saya finish. Terus saya bikin satu buah kelas. Namanya adalah bangun datar. Oke. Saya zoom ya, sebentar. Oke, kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Oke. Misalkan saya punya satu buah kelas bangun datar ya. Jadi kelas bangun datar ini saya kasih dulu deh public static void-nya ya. Ini ya. Oke. Teman-teman masih ingat kalau saya mengetikkan ini, nama kelasnya bangun datar, kemudian saya ketikkan ini. Ini disebut apa? Ini? Ayo, apa ya kira-kira? Tadi sudah saya jelaskan. Nama metode yang namanya sama persis dengan nama kelas disebut Konstruktor, Pak. konstruktor. Betul sekali. Jadi ini adalah konstruktor ya. Ingat-ingat ya, kalau konstruktor itu namanya sama persis dengan nama kelas. Oke, kemudian saya mau membuat beberapa metode ya. Saya misalkan kalau bangun ruang itu kalau ada luas ya. Biasanya kalau persegi itu kan sisi kali sisi, kemudian kalau persegi panjang, panjang kali lebar, kalau segitiga setengah alas kali tinggi gitu ya. Rumusnya beda-beda ya. Kalau misalkan kayak gini nih, saya punya luas. Gini ya, saya punya satu buah metode luas tanpa ada parameter, saya returnkan 0. Kemudian saya ketikkan lagi namanya sama persis. Integer luas ini, tapi ininya saya isi integer sisi. Return sisi kali sisi. Kemudian satu lagi, integer luas, integer panjang, integer lebar, return kan panjang kali lebar. Ingat ya, jadi ini
Kalau dia kosongan berarti dia legend 0. Kalau dia menambah apa di parameternya cuma integer satu saja, berarti dia adalah sisi. Berarti kalau sisi saja, kalau sisi saja berarti kan dia persegi, rumusnya adalah sisi dikali sisi. Kalau misalkan yang ini panjang sama lebar, berarti dia region kan panjang kali lebar. Nah, ini yang kita sebut sebagai yang saya blok ini adalah overloading method. Nama metodenya sama persis, luas semua, tapi parameter alias yang di dalam kurung itu semuanya berbeda. Ada yang kurung buka, kurung tutup alias kosongan toh, ada yang integer sisi, ada juga integer panjang dan integer lebar. Nah, misalkan kita buat satu buah bangun datar ya. Bangun datar. Sesuatu sama dengan new bangun datar. Gini ya. Kemudian sistem out Britland luas bangun sesuatu sama dengan sesuatu dot luas. Gini misalkan ya. Ini yang pertama. Berarti dia akan memanggil luas yang ini ya. Kita buktikan. Oke, luas bangun sesuatu sama dengan 0. Berarti kan dia yang di region adalah 0. Betul ya? Sehingga dia yang di sini, dia akan memanggil metode yang luas, kurung buka, kurung tutup saja. Kita bikin satu buah bangun datar lagi. Bangun datar persegi sama dengan new bangun datar, kurung buka, kurung tutup. Sistem out Midland luas bangun persegi sama dengan persegi dot luas, misalkan ada sisinya 10 cm ya. Sorry. Gini ya. Oke, sehingga kalau kita run, si persegi ini nanti dia akan manggil luas yang di dalamnya integer 1. Berarti dia akan memanggil yang luas in sesi ini. Sehingga dia nanti regionnya sisi kali sisi, ini 10 berarti harusnya nanti luas persegi adalah 100. Karena 100 dikali 100 ya, kita coba di run. Betul ya, luas bangun sesuatu karena dia manggil luas ini saja, dia jadinya 0. Bangun persegi sama dengan 100 karena dia luas dalam kurung 10. 10-nya nanti di region 10 dikali 10 jadinya 100. Sampai di sini adakah yang ini ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya lanjut ya kalau nggak ada ya. Oke, misalkan saya punya bangun lagi deh. Bangun datar persegi panjang sama dengan new bangun datar. Sistem out Friedland luas bangun persegi panjang sama dengan persegi panjang dot luas misalkan panjangnya 5, lebarnya 2. Ini nanti yang persegi panjang dia akan mencari luas yang dalamnya integer dan integer. Berarti dia akan memanggil metode yang ini, integer luas ini. Sehingga otomatis nanti tadi kan 5 sama 2 dikalikan 5 sama 2 jadinya 10, betul ya? Panjang kali lebar, 5 kali 2 hasilnya 10. Kita coba run. Betul ya, luas bangun persegi panjang sama dengan 10. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Sehingga intinya,
Kalau yang di sini, yang saya blok ini adalah overloading method. Kalau tadi overloading di konstruktor sudah, sekarang yang overloading method. Bisa dipahami teman-teman? Ada yang ingin Ah, ditanyakan? Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau tidak, saya lanjut ya. Jadi, untuk pertemuan ke-6 sudah selesai. Habis ini kita ke pertemuan ke-7 ya. Sebentar, saya tutup dulu Natbing saya. Oke, izin saya absen ya. Oke, presensi kelas. Oke, kelas A, pertemuan ke-6, materinya overloading method. Satria ada. Rani, Rizka, Hadir, Pak. ya siapa? Rani Di ada? Audrey. Oh Ada ya, hadir, Pak. Rizka, Sancai, tadi ada harusnya nih. Sancai, Hadir, Pak. Vicencio Devon, ada. Yazira, oh tadi yang tanya itu. Katarina, ada. Uzil, ada. William Hendra Prado. Hendra tadi kayaknya ada deh. Oh, ada itu. Seva Arta tadi ada, oke. Jadniel tadi ada, oke. Lalu Faril ada. Audrey ada. Naja Putri ada. Safira Humaira ada ya tadi. Safira ada. Kendrick, Naja ada, oke. Oke, Mbak Audrey minta tolong validasi ya. Saya set jadi validator. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya stop dulu recordnya untuk pertemuan 5 dan 6 sudah selesai.